Assalamualaikum Kak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Tengku? Ini Masya Allah pakai apa nama itu kepala itu apa Pak? Topi Sunda ya? Ciri khas orang Bogor. Oh iya, ikat Sundanya, Masya Allah. Baik, sedikit tentang Pak Amir. Saya menemani Kak Amir ini di beberapa kesempatan dan saya belajar dari beliau mengenai pumping modelnya. Dan ternyata pumping ini tidak hanya untuk guru, background Pak Amir memang akademisi betul. Beliau juga seorang SDM. Ini merupakan tesis beliau Bapak Ibu. Dimulai dari sebuah tesis, disertasi maksudnya. Jadi disertasi beliau ini membuat sebuah model yang novelty, yaitu pumping. Pumping model ini applied untuk dunia edukasi, juga untuk dunia profesional. Nanti kita akan melihat modelnya menarik sekali. Ada bulat-bulat seperti sedang bertawaf atau seperti model planet yang sedang berputar. Mengitari beberapa poin-poin penting dalam pengembangan personal maupun pengembangan karir kita. Baik, langsung saja kita sambut Kak Dr. Coach Amir Tengku Ramli. Ya, terima kasih Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan guru dan dosen dan para profesional sekalian. Pertama-tama mungkin kita sama-sama ucapkan ya selamat ulang tahun buat P2SDM IPB yang ke-15, terus berkiprah untuk kemajuan SDM Indonesia khususnya di kalangan UMKM, profesional dan para praktisi MSDM yang juga ingin link dengan dunia kampus. Saya sangat menyimak dari awal sampai akhir apa yang dipaparkan oleh Kak Muklis. Saya seperti bertemu kembali dengan beliau saat-saat menikmati bagaimana Kak Muklis menjadi kakak bina saya sejak mahasiswa dulu. Tapi saya tidak mampu terbang seperti beliau yang luar biasa pengalamannya. Dan saya akhirnya dengan berbekal coaching dari beliau memilih profesi sebagai seorang dosen yang juga mendalami ilmu MSDM dan praktisi. Saya sering diundang oleh beliau ini menemani beliau dalam aktivitas training maupun program-program pengembangan SDM yang beliau miliki. Rasanya tidak ada yang mau saya bicarakan lagi, apa yang disampaikan Kak Muklis semuanya sudah membuat saya wah begitu ya, meningkat dahsyat ilmu saya, apa yang tidak terpikir menjadi terpikir, dan saya kira memang seorang coach yang luar biasa mampu kemudian membuat kita kembali bergairah, membuat kembali kita hidup, membuat kita kembali menjadi bersemangat di dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Yang ingin saya katakan pertama adalah pada Bapak dan Ibu sekalian yang berprofesi sama dengan saya, guru maupun dosen maupun pendidik dalam arti yang luas, enak ya rasanya kalau kita jadi murid mendengar Kak Muklis bicara, ya tidak menggurui, ya membimbing kita dalam irama yang fokus pada tujuan dan kemudian kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya kira memang itu yang harus kita contoh di dalam proses pendidikan yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi coach buat mahasiswa kita, buat peserta didik kita, buat sesama teman guru dosen, dan kalau kita pimpinan, buat orang-orang tenaga kependidikan di bawah kita yang menjadi mitra kerja kita. Ya, saya mencoba fokus. Jadi apa yang filosofi yang disampaikan oleh Kak Muklis tadi, coba kita sama-sama bagaimana seharusnya kita lakukan di dunia pendidikan yang sekarang memang dengan Menteri baru, Mas Nadiem, Mas Menteri punya kebijakan yang membuat
porak-poranda paradigm kita yang lama terhadap dunia pendidikan yang kita mau tidak mau, suka tidak mau suka, kita harus beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan nasional tersebut. Saya tidak banyak pengalaman sebetulnya dalam dunia SDM. Sejak saya mendalami SDM sejak 2004 ya, tapi SDM yang saya ini kan memang praktisi selama 10 tahun, kemudian setelah itu saya masuk ke dunia ilmiah, dan saya punya mimpi besar bagaimana satu hari bahwa generasi kita di kalangan ilmuwan ini juga bisa menjadi referensi-referensi bagi para praktisi di dalam menyelenggarakan berbagai program-program pengembangan SDM. Boleh lanjut Kak Andi. Silakan, slide-nya bisa dilanjut. Saya kira saya mulai dengan apa yang menjadi polemik kita ya. Sebuah pernyataan yang cukup luar biasa hari ini, bahwa sekarang semua di kepala kita ini terpatri dengan kata NEM, IPK, dan ranking menjadi sesuatu yang tidak lagi penting dalam mencapai kesuksesan. Ditambah lagi dengan kita punya seorang menteri yang memiliki terobosan, yang dia sendiri juga punya pengalaman di dunia pendidikan, bahkan di 3 negara maju ya, yang kemudian konsepnya ini coba dia bawa ke dalam dunia pendidikan, yang memang sudah puluhan tahun kita berjalan dengan taksonomi Bloom-nya ya, yang kita menitik beratkan kepada kognitif mahasiswa, yang mungkin itu juga sangat mudah untuk diuji seperti itu. Next. Ya, ini memang yang dimunculkan oleh kebijakan oleh Pak Nadiem juga tidak sembarangan ya, bukan mau secara pribadi, tetapi ini memang juga ada penelitian ya. Penelitian yang dilakukan terhadap oleh riset Stanley ya. Dia meneliti di antara 100 faktor penting yang mempengaruhi orang sukses. Ternyata ada 10 yang paling utama, dan satu pun di sana tidak masuk yang bernama tadi NEM, ranking, IPK, perguruan tinggi favorit atau SMA favorit, atau sesuatu yang bersifat yang namanya ranking dan sebagainya, itu tidak masuk. Semuanya adalah bersifat soft skill kalau kita lihat ya. Bagaimana pentingnya soft skill yang mungkin juga oleh Daniel Goleman dalam penelitian tahun 80-an itu juga sudah ditemukan bahwa IQ itu tidak lebih pengaruh daripada emotional quotient seseorang di dalam mencapai sukses. Yang kemudian oleh Den Johar dikembangkan kembali menjadi bahwa spiritual quotient juga menjadi kekuatan yang luar biasa bagi seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Nah, bagaimana kemudian saya kira yang harus kita implementasikan di dalam dunia pendidikan, karena 10 faktor penting ini yang berupa soft skill ini itu menjadi kekuatan plus bagi mahasiswa atau anak didik kita. Nah, ini tidak bisa disampaikan lewat kurikulum yang sudah kita miliki. Ini adalah kekuatan coaching ya. Kalau Mas Nadiem bilang bahwa konsepnya adalah merdeka belajar, maka proses yang terbaik menuju merdeka belajar menurut saya hari ini ya memang proses coaching. Ya 20-30 tahunan saya coba mendalami ini, mulai dari training, mentoring, consulting, kemudian counseling dan sebagainya. Memang kemudian coaching ini menjadi faktor penting. Apakah training tidak dibutuhkan? Tetap dibutuhkan, tetapi dalam saya kira dalam proporsi yang berbeda. Nah, itu juga ketajaman kita untuk melihat di mana kebutuhan coaching, kebutuhan training, kebutuhan mentoring ini menjadi
sesuatu yang mestinya kita bisa kawinkan dengan baik seperti itu. Next, ya ini masih penelitian ya, di mana yang saya kasih lingkaran merah itu yang selama ini menjadi favorit setiap orang, tidak masuk satupun dalam 10 hal yang paling mendukung terhadap kesuksesan manusia di dalam karirnya. Next. Ya, ini konsep dari penelitian-penelitian itu kemudian lahir konsep yang disebut dengan belajar merdeka. Ya. Guru murid punya kebebasan berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Di mana mencapai ini? Kalau kita berpatok kepada silabus, SAP, SAT, ya kan? Untuk mencapai ini kan sesuatu yang sulit. Yang namanya transfer pengetahuan itu kita lakukan hanya dalam batas waktu sejam 2 jam dengan begitu banyak orang di dalam kelas yang kemudian kita sulit fokus. Maka memang kemudian seorang dosen atau seorang guru itu harus mampu memposisikan dirinya juga sebagai seorang coach. Saya memulainya dengan anak-anak bimbingan saya. Mahasiswa menjadi bimbingan saya. Ini saya coba praktekkan dengan model coaching. Dan beberapa mahasiswa yang punya masalah, biasanya saya dengan inisiatif, dengan aktif mendekati mereka via WA atau Zoom, menyapa sampai kemudian dengan sendirinya mahasiswa ini kembali memiliki semangat belajar, semangat untuk menyelesaikan studinya, dan itu disadari atau tidak memang kita sedang menerapkan yang namanya konsep coaching. Next. Ya, bisa terus lanjut. Ini tadi Kak Muklis sudah menerangkan tentang filosofi coaching itu yang saya kira sangat pas ya apa yang disampaikan. Dan kalau saya buat skemanya tentang konsep merdeka belajar kepada filosofi coaching itu, maka kurang lebih ya seperti ini ya ininya, yang pada goal settingnya adalah kesadaran diri, tanggung jawab, mandiri dan kreatif itu yang menjadi sasaran dari yang namanya merdeka belajar. Dan dalam pendapat saya ini sangat mungkin dicapai melalui sebuah proses yang kita sebut dengan pendekatan coaching. Lanjut, Mas. Oke, ini juga saya mengutip dari, ini juga seorang yang luar biasa ya, Coach Lira Puspa. Saya juga di samping belajar ke Kak Muklis yang memiliki dengan internasional federasinya, kemudian Coach Lira dengan Ericksonianya, ini dan banyak ya, sebenarnya aliran coaching ini kan banyak. Tapi saya juga menyimpulkan bahwa tujuannya adalah sama, melakukan pemberdayaan, produktivitas, performance ya dalam aktivitasnya. Dan pendekatan yang berbeda itu saya kira ciri khas. Yang kemudian saya bilang ke Kak Andi, kalau begitu boleh dong saya punya konsep pumping SR model ini bisa menjadi model bagaimana melakukan coaching di dunia pendidikan. Kata Kak Andi, oh boleh banget Kak Amir. Wah, saya kemudian mencoba tuh melakukan ini di pusat pengembangan sumber manusia. Beberapa bulan kita melakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas itu, yang kemudian saya lahirkan konsep itu. Dan kemudian karena seorang akademisi, konsepnya saya kirim dulu ke jurnal. Jadi tentang coaching
pumping XR model ini sedang proses masuk proceeding Scopus. Kalau tidak ada hambatan, insya Allah Juli ini akan keluar. Kemudian beberapa pilah lain, misalnya tentang pentingnya personality, pentingnya tentang bagaimana menggali 20% yang dikatakan Kak Mukhlis tadi dalam pada diri peserta didik, itu juga kemudian menjadi tulisan-tulisan ilmiah saya yang dimuat di jurnal Sinta 2 dan Sinta 3. Next, silakan Pak Andi lanjutkan. Next, lanjut aja dulu. Ya, saya kira Bapak dan Ibu, kita di dunia pendidikan pasti tidak asing ya dengan ini. Yang kita sebut dengan taksonomi Bloom ini menjadi pegangan kita. Ternyata penemuan sudah sangat lama, 1956 ya, yang sampai hari ini luar biasa masih terus kita gunakan dan memang masih terus juga berfungsi dengan baik. Hanya mungkin dengan perkembangan zaman modifikasi harus kita lakukan. Misalnya dalam pemahaman, yang maksud dengan pemahaman, penerapan, analisis itu tidak bisa lagi hanya lewat sebuah kata yang namanya penyampaian. Tapi di sana mesti ada orang dia mengalami turun langsung di dalam aktivitas, merasakan dan sebagainya, dan itu harus dipraktekkan. Ya, Mas Andi lanjut. Kita masuk ke model. Ya, ini ya. Jadi lahirnya model yang saya buat ini sebenarnya terinspirasi dari 4 hal utama, kekuatan utama. Pertama, tentang perumpamaan Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24, bahwa Allah mengumpamakan tentang sebuah pohon yang baik. Ini menjadi stimulus di kepala saya. Kalau sudah disebut oleh Allah ada perumpamaan pohon yang baik, maka tentu itu menjadi sesuatu yang mestinya perumpamaan yang kita contoh. Ya, alam tara kaifa zaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin asluha sabitu wa faruha fis sama. Jadi kalimat thayyibah itu adalah orang-orang yang mampu menegakkan kalimat thayyibah itu sesungguhnya adalah orang-orang sukses, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Dunianya dia dapat dan akhiratnya dia juga dapat. Bahwa orang yang mampu bekerja, mengajar, menjalankan aktivitasnya, dan di sana hadir yang bernama La ilaha illallah, maka itulah sebaik-baiknya manusia yang dia akan terjaga amanahnya, terjaga aktivitasnya, dan semua aktivitas kebaikan tercatat sebagai pahala yang kemudian menjadi kekuatan dia di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, dalam surat itu dikatakan ada sebuah perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit, dan setiap musim dia berbuah, buahnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai seorang insting dalam dunia MSDM, saya mengatakan, wah, mestinya begini nih. Jadi, kalau kita mengembangkan diri kita, mengembangkan kekuatan di dalam pengembangan sumber daya manusia, harus jelas tuh antara akar, batang, dan buah. Nah, saya punya guru lain lagi nih, bagaimana menjelaskan mampu mendudukkan antara akar, batang, buah, tidak tercampur aduk satu sama lainnya. Ini luar biasa. Saya belajar 5 tahun dari guru saya yang bernama Pak Farid Poniman ya, penemu Stephen, hanya tentang bagaimana mendudukkan kata-kata, mendudukkan aktivitas, membedakan akar, batang, buah itu juga sesuatu yang tidak mudah. Terkadang kita bicara, kita ngotot, kita habis-habisan, ternyata kita bicarakan tuh hanya bagian-bagian ranting dan daun-daun yang sebetulnya tidak terlalu penting. Jadi di dunia SDM ini, dalam mengimprove diri kita, bahwa proporsional menghidupkan akar dalam diri kita, ini harus lebih besar. Yang dikatakan Pak Andi tadi, penelitian saya menyatakan bahwa kesuksesan orang
karena dia memiliki akar dalam dunia profesinya itu penting sampai 84% pengaruhnya. Dan batang itu 79%. Jadi nanti saya akan ceritakan bagaimana menganalogikan akar, batang, buah daun ini dalam aktivitas dan keprofesian kita. Nah, yang kedua terinspirasi dengan Milky Way itu. Bagaimana bahwa perputaran tata surya ini memiliki pusat orbit, titik orbit, garis orbit itu bukan sekedar hukum sunatullah, tapi mestinya itu menjadi pembelajaran buat kita bahwa ada yang namanya pusat orbit yang membuat titik orbit tetap menetap pada tempatnya, tetap mampu garis orbit berputar tanpa menyimpang pada porosnya. Itu kan kekuatan pusat orbit yang kalau dalam bahasa pohon tadi akarnya sangat kuat, dia tidak mampu diterpa oleh badai yang dahsyat yang kemudian membuat dia hilang dan sebagainya. Nah, secara ilmiah ini ada teori S-Bird ya, S-Bird teori itu yang menjelaskan tentang prinsip setiap aktivitas, setiap pencapaian, setiap perencanaan itu mesti tiga unsur utama. Ada unconscious, ada yang namanya pre-conscious, dan ada yang namanya conscious. Mungkin ini gampang banget dipahami tentang prinsip S-Bird ini adalah dengan prinsip dengan menganalogikan ketika kita menonton film Titanic ya. Bagaimana pesawat kapal yang besar itu dia bisa patah hanya oleh sebongkah es yang menonjol di permukaan laut. Yang kemudian ternyata bukan sebongkah es yang ada yang terlihat itu conscious. Jadi justru yang menyebabkan dia hancur itu adalah karena kekuatan unconsciousnya yang tidak dilihat yang berada di dasar laut. Dan kemudian saya juga menggunakan prinsip dari Al-Ghazali yang mengatakan bahwa hati manusia ini memiliki hati, otak, dan panca indera. Dan Al-Ghazali menyebutkan Ihya Ulumuddin, hati itu adalah ibarat raja, otak itu ibarat perdana menteri, panca indera itu adalah ibarat tentara. Dan satu sama lain ini tidak boleh tertukar fungsinya. Ya, jadi menggabungkan empat teori-teori inilah yang kemudian saya mau kemas sebuah model yang disebut dengan Pumping Human Resource Model. Next, Mas Andi. Nah, ini model yang saya maksudkan ya. Maka yang bagian terdalam ini yang warna putih paling dalam itu yang dinamakan kemudian tadi akar, pusat orbit, kemudian ada unconscious, bagian wilayah unconscious, kemudian kita kalau diibaratkan kepada manusia tadi adalah dia berfungsi sebagai hati. Kemudian bagian kedua ini pilihan kedua dari visi, motivasi, leadership, knowledge, management, exercise. Ini adalah bagian yang kalau kita sebutkan tadi dalam teori pohon, dia adalah bagian batang, dan teori Milky Way, dia adalah titik orbit, dari teorinya Al-Ghazali, dia adalah otak, kemudian dari S-Bird itu dia disebut dengan bagian dari pre-conscious. Dan bagian terluar yang mulai dari statement ini sampai kepada continuous improvement inilah yang kalau dalam teori pohon baik tadi itu adalah disebut buah dan buah atau daun dari pohon yang baik, kemudian dia merupakan garis orbit dari Milky Way, kemudian dia juga bagian dari wilayah conscious, dan pada diri manusia ini adalah panca indera. Jadi tiga hal penting yang harus menjadi perhatian kita dalam pengembangan sumber daya manusia, baik secara pribadi maupun pada tim, maka sentuhannya adalah sentuhan pada hati, sentuhan pada otak, dan sentuhan pada panca indera. Kalau kita bicara keyakinan, kita bicara belief system, kita bicara tentang bagaimana anak ini punya mental yang kuat, maka kita mesti sentuhannya adalah pada sentuh kolbunya, hatinya.
Tapi kalau kita bicara bagaimana dia produktif, dia termotivasi dalam belajar, dia giat, dia tidak pantang menyerah, dia full speed dalam segala urusan, maka kita sesungguhnya memproduktifkan yang namanya otak seseorang. Dan kalau kita membentuk anak-anak itu dari sisi perilaku, dia memiliki perilaku sukses, ya selalu melakukan aktivitas yang membangkitkan atau menghasilkan energi positif, maka sentuhannya mesti adalah pada panca indera. Nah, jadi yang dinamakan kita dudukan antara ketika kita menjadi seorang pendidik, seorang dosen, seorang guru tadi, kita bisa masuk ke dalam problem anak kita berbasis kepada Evalan tadi, berdasarkan dari prinsip pohon, prinsip Milky Way, dan teori X-Dot tadi. Lanjut, Bang Sandi. Ya, nah jadi tiga unsur penting yang sudah dijelaskan oleh Kak Muklis di awal tadi, ya, tentang filosofi coaching dan bagaimana penerapan di dunia profesional. Saya melihat di dunia pendidikan, karena kita menghadapi sekarang adalah lain kalau kita menghadapi sesama dosen, ya. Kalau kita menghadapi dengan anak didik atau mahasiswa, maka mereka ini kan sedang bertumbuh. Mereka ini kan ada sekarang ini untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang. Kita sedang mempersiapkan mereka kepada menjadi seorang generasi terbaik pada zamannya. Maka soft skill yang harus dibangun, yang merangkul dari 10 soft skill sukses tadi itu adalah pertama bagaimana membangun belief seorang anak. Tadi sempat saya baca pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang menyatakan seorang anak ketika ditanya saja dia sudah takut, dia tidak mampu menjawab karena dia punya perasaan yang sangat underconfident menghadapi sebuah situasi. Maka problem dia ada problem akar. Beliefnya ini harus dibangun dulu. Ya. Pendekatan coaching yang kita lakukan kepada si anak ini, peserta didik ini adalah untuk membangkitkan belief dia, membangkitkan semangat dia untuk dia kemudian menjadi seseorang yang punya confident dalam aktivitas belajar. Dan yang kedua adalah bagaimana membangun personal dan profession mastery peserta didik kita. Dia tidak masuk dulu ke dalam skillnya baik hard skill atau soft skill, tapi bagaimana dia memahami secara personality kekuatan dirinya, memahami secara personality kelemahan dirinya, dan kemudian dia mampu merencanakan berbasis kepada personality terhadap profesi di masa yang akan datang. Ya. Dan itu yang menyebabkan kemudian peserta didik kita, mahasiswa kita ini menjadi orang-orang yang tadi itu, yang dihasilkan dari sebuah proses belajar merdeka. Dia akan mandiri, dia punya tanggung jawab pada dirinya, dia confident menghadapi situasi, ya. Karena sekarang ini confident anak didik kita juga tergantung. Kalau dia kuliahnya dari universitas yang terkenal, termasuk 10 besar, 100 besar dunia, dia meningkat confident-nya. Itu kan pengaruh eksternal, confident yang sifatnya eksternal. Tetapi ternyata dari hasil penelitiannya tadi tidak menunjukkan bahwa universitas terhebat itu menjadi 10 faktor sukses. Tapi kenapa dia kemudian sukses? Bukan karena universitasnya, tapi karena confident yang dia miliki itu. Confident dia miliki itu, dia berada di sebuah tempat yang membangunkan confidentnya tanpa campur tangan dari seorang dosen atau seorang coach atau seorang mitra atau seorang sahabat dia. Dia sudah berada di tempat yang membuat dia terbangkitkan. Nah, sekarang kalau di sebuah tempat di mana hal ini dia tidak peroleh secara langsung dari sebuah lingkungan dia masuki, maka peran kita sebagai pendidik itu menjadi penting. Itu membangkitkan yang namanya belief system seorang anak.
Dan yang ketiga adalah bagaimana membangun perilaku sukses. Perilaku sukses, keberanian bertanya, keberanian mengeluarkan ide, keberanian berinovasi, ya, kemudian terbiasa untuk rajin, terbiasa tangannya bergerak, terbiasa matanya melihat sesuatu kemudian menimbulkan pertanyaan, terbiasa mendiskusikan sesuatu, mengungkapkan hal-hal yang tidak nyaman baginya, kemudian menawarkan ide-ide meskipun salah. Sebenarnya kan proses ini kita lakukan di dalam dunia pendidikan. Hanya kemudian mungkin secara fokus yang dikatakan Kak Mung tadi, fokus dan proses naik tangganya ini tidak berjalan karena kita tidak paham secara konsep dari pendekatan coaching tadi. Nah, 3 hal ini saya kira yang paling penting yang kita lakukan dalam dunia pendidikan. Begitu 3 hal ini yang saya katakan tadi sudah saya lakukan penelitian. Ya. Jadi ada sebuah hasil begini yang membuat saya harus kembali kepada saya 10 expert SDM pada saat itu saya dekati, termasuk Kak Muklis. Pada saat itu beliau masih direktur Antara, ya. Karena begini, hasilnya kalau saya bilang perumpamaan antara akar, batang, buah daun, maka secara sistematis kan akar dulu, batang, baru buah daun. Tapi hasil penelitian ini justru yang bagian batang ini nih hasilnya terkecil, meskipun memang dari sisi pengaruh nyata masih 79 nilainya. Yang akar 84, yang buah daun tadi 82. Kalau kita kepada segitiga ini, belief ini 84, ya. Kemudian personal and profession mastery ini 79, behavior success ini 82. Nah, itu kan terbalik dudukannya. Masa setelah akar langsung ke buah dan daun dulu, makanya kemudian saya harus melakukan wawancara dengan expert. Ditugaskan oleh promotor saya, profesor, untuk wawancara expert gejala ini bagaimana kejadiannya di dunia praktisi para pengalaman-pengalaman para praktisi MSDM. Jadi kesimpulan dari 10 expert yang saya datangkan itu adalah contoh kecil begini. Behavior kenapa lebih penting dari kompetensi, ya. Kalau personal profession master itu kan kompetensi lah, ya, ininya. Behavior dengan kompetensi kenapa lebih penting behavior? Jadi kalau seseorang berada di perusahaan A, dia dilatih dengan berbagai skill, kompetensi di bidang yang dia tekuni. Kemudian dia pindah ke perusahaan B. Nah, ketika si orang ini berpindah ke perusahaan B, seorang expert di perusahaan A, apakah ketika dia berada di perusahaan B, semua teknologi, semua kompetensi yang dia miliki, itu bisa secara langsung dia terapkan kepada perusahaan B. Nah, ke-10 expert itu menyimpulkan tidak, karena harus beradaptasi kembali. Karena bisa saja perusahaan A dan perusahaan B ini values-nya beda. Bisa saja perusahaan A dan perusahaan B ini adalah memiliki culture, memiliki corporate culture yang berbeda. Sehingga si A ini harus beradaptasi dengan B. Tapi yang kasus kedua adalah di perusahaan A ini seseorang expert yang kemudian dia terlatih dengan behavior yang sukses, dia mudah tersenyum dengan pelanggan, dia kemudian selalu berinisiatif, selalu proaktif menangani masalah-masalah, membuat laporan dan sebagainya, dan dia selalu memiliki gestur sukses dalam setiap kali berkontak dengan mitra kerja dan pelanggan. Dan itu menempel kepada seorang expert tadi. Ketika dia pindah ke B, semua orang sepakat. Artinya 10 expert ini yang mewakili semua praktisi MSDM menyepakati bahwa itu bisa dibawa. Bahwa kebiasaan, perilaku yang baik yang terbangun tadi,
dia berada dimanapun akan membuat dia menjadi sukses. Dan itulah kemudian kenapa behavior ini atau yang diwakil oleh buah daun tadi, dia menjadi persentase lebih besar dibanding dengan batang yang bertumbuh. Sedangkan personal profession mastery dia kan sesuatu ibarat dari batang yang bertumbuh. Dia terus bertumbuh, dia terus membesar, dia terus memanjang. Itu sangat tergantung dari si expertnya SDM itu sendiri. Next, Mas Andi, bisa lanjut. Nah, jadi kemudian saya menyimpulkan, ya, mohon maaf tadi saya tidak sempat sebutkan ada gambar di sana yang juga saya adopsi dari Coach Lira ya, yang membagikan level coaching tadi. Saya menyimpulkan dengan menitik beratkan kepada tiga hal tadi, ya, coaching fokusnya kita di depannya tiga hal: membangun belief, membangun personal profession mastery, dan membangun behavior sukses seseorang. Maka yang kita lakukan ini adalah sebenarnya disebut dengan proses transformational coaching. Jadi bagaimana kita yang tidak punya pengalaman praktisi, mahasiswa juga yang bukan langsung bekerja secara praktek, kemudian dia mendapatkan proses nilai-nilai terbaik yang mendukung sukses dia itu. Ya, kalau berbasis pada penelitian Stanley tadi, ya 10 hal terbaik tadi itu terbawa dalam diri dia, ya, tentang kejujuran, kedisiplinan, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Dan ini sebenarnya transformational coaching. Dan ini juga nyambung dengan penelitian tesis saya sebetulnya. Saya melakukan tesis penelitian tesis saya di IPB, yang kesimpulannya adalah bahwa di perguruan tinggi yang terbaik itu untuk meningkatkan kinerja itu adalah proses kepemimpinan transformasional, ya, yang harus dilakukan oleh prodi-prodi yang berada di bawah lingkungan fakultas. Nah, transformational coaching ini saya kira yang menjadi penting. Dari mana kita dosen untuk mendapatkan pengalaman itu? Yaitu yang dikatakan Kak Mung tadi. Kita ikut dalam berbagai program-program para profesional, ya, bergabung dalam asosiasi-asosiasi MSDM, bergabung di dalam kelompoknya para praktisi. Nah, pengalaman-pengalaman ini kita kapitalisasi, kemudian kita bawa ke dunia pendidikan sebagai bagian penting nilai-nilai yang kita transfer kepada anak didik kita. Next. Bisa lanjut, Kandi? Ya. Ya. Nah, kalau kemudian lebih rincinya dari model tadi, ya, coaching dengan transformational coaching ini di dunia pendidikan tadi, maka tiga hal sentuhan kita tadi pada belief, personal dan profession mastery, kemudian behavior, ya, maka yang menjadi unsur dari akarnya adalah bagaimana kita sebagai coach, sebagai mahasiswa kita mampu mampu mentransformasikan tentang makna hidup bagi mereka. Kalau seorang mahasiswa begitu keluar, dia tahu siapa dirinya. Ya, saya Amir, saya akan menjadi seorang pakar MSDM di 20 tahun ke depan. Karena itu adalah makna hidup terbaik bagi diri saya. Ketika seorang mahasiswa sudah mampu berkata demikian, artinya secara awareness itu sudah tuntas. Awareness prosesnya sudah berlangsung dengan baik. Ya. Kalau demikian, lahirlah kemudian yang namanya kesadaran diri bagi seorang mahasiswa. Nah, yang lain adalah values. Ya, values, kita melakukan transformasi tentang nilai-nilai, kita ambil dari misalnya tadi tentang penelitian sukses, kita ambil dari pengalamannya Kak Muklis, ya, ya, ini semua kita bisa bawa ke dalam dunia pendidikan. Begitu kita tidak mampu menjelaskan, saya biasa tuh mengundang teman-teman praktisi MSDM termasuk Kak Muklis tuh hadir di kelas saya,
hadir di depan mahasiswa saya, kemudian beliau menjelaskan, ya, karena ada satu unsur, ada satu titik di mana mahasiswa juga butuh bertemu dengan yang namanya expert, butuh bertemu dengan yang namanya pakar, orang yang langsung menjalani kesehariannya dalam dunia SDM. Nah, itu tugas kita. Itu bagian dari coaching yang kita lakukan. Tidak selalu kita harus bekerja dengan diri kita, tapi kita punya partner, kita punya sahabat. Alhamdulillah nih di program ini juga banyak sahabat-sahabat saya yang pakar-pakar MSDM, ya, orang-orang SR yang hari ini juga ikut gabung, bukan karena ingin dapat pengetahuan tambahan, tetapi mereka ingin mensupport saya untuk untuk nanti bisa link and match-nya terbangun antara dunia kita, dunia kampus dengan dunia para profesional. Ya, kemudian terkait dengan kompetensinya, itu tadi, ya, 3 hal. Personal mastery itu adalah pertama kemampuan kita menghadirkan visi, leadership, manajemen bagi mahasiswa. Nah, itu adalah personal mastery. Orang yang sudah punya visi dalam hidupnya, punya leadership, punya manajemen, maka pasti dia cepat lulus. Kalau 3 hal itu dia sudah punya, maka personal mastery-nya sudah terbentuk pada seorang mahasiswa. Yang dimaksudkan dengan profession mastery adalah juga 3 hal. Pertama adalah punya motivasi, ya, punya motivasi yang baik di dalam aktivitasnya. Kemudian pengetahuan. Jadi yang disebut dengan pengetahuan adalah ketika seorang mahasiswa dia sudah mulai fokus kepada sesuatu di 20 tahun ke depan, dia sekarang mulai mendalami secara knowledge terhadap apa yang dia rencanakan di 20 tahun itu. Itu knowledge itu mendukung pada yang disebut professional mastery. Ya. Jadi knowledge, motivasi, exercise, riyadhah, atau just do it. Jadi sesuatu yang selalu dia praktekkan. Itu yang mungkin yang diinginkan oleh Mas Menteri tadi adalah 1 semester dia turun ke lapang. Nah, itu exercise itu harus dia dapatkan. Dan kita bisa menjadi jembatan buat mahasiswa kita. Kalau kita tidak dekat dengan para kalangan profesional, kalangan expert, kita tidak bisa menjadi jembatan buat mereka, ya. Karena yang namanya silaturahmi itu menjadi sangat penting untuk membangun sesuatu. Dosen-dosen yang hebat, guru-guru yang hebat tidak 8 jam berada di kampus dan sekolahnya, tapi dia juga mampu membangun aktivitas 20%-nya itu dengan para kalangan praktisi dan profesional. Dan itu menyebabkan kemudian kita sebagai dosen juga terberdayakan. Kita belajar dari mana lagi? Kita sehari-hari dituntut dengan silabus, dikejar-kejar oleh harus segera mengurus nilai dan sebagainya. Nah, cara kita belajar, kemudian kita berada di dalam lingkungan para praktisi ini yang membuat kita kemudian mendapat nilai lebih. Nah, terkait dengan behavior tadi, ya, ada 5 hal yang harus bisa kita lakukan membangun behavior para mahasiswa kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita memberi tugas ini harus meliputi kemampuan membangkitkan yang namanya belief. Tugas ini harus mampu membangkitkan, kita pilih di personal mastery-nya, di profession mastery-nya, atau di kompetensi supporting-nya. Ya, yang kompetensi supporting itu ada 3 hal yang saya jelaskan, itu mentalitas, moralitas, dan nilai spiritualitas. Ini juga harus mengalir, harus menjadi kekuatan bagi seorang mahasiswa. Nah, nilai-nilai ini itu kita alirkan lewat aktivitas kegiatan pembelajaran yang kita canangkan. Jadi kalau kita menyuruh seseorang, tolong buat review jurnal tertentu. Nah, pilihan jurnal yang kita pilih itu mesti memuat nilai-nilai yang kita inginkan untuk mereka dapatkan. Bukan hanya asal. Itu disebut dengan tadi tangga proses coachingnya itu. Bahwa setiap
setiap aktivitas, setiap penugasan, setiap aktivitas berbasis kurikulum yang kita lakukan, pilihan-pilihannya itu sebenarnya membuat tangga naik tadi itu bagian dari proses dan fokus coachingnya. Ya. Nah, di behavior ini yang 5 hal tadi adalah kemampuan seorang. Saya misal bertanya, kamu ingin lulus berapa tahun? Selulusnya aja, Pak. Saya bilang manusia hebat itu adalah manusia yang mampu menentukan apa yang dia inginkan. Kemudian dia bikin statement, saya ingin lulus 3 tahun. Nah, itu sebuah goal setting yang luar biasa. Ya. Ketika dia sudah mampu mengungkapkan itu, ya, energi positifnya muncul dan alam ini mendoakan dia. Ya, lingkung apalagi dia perdengarkan kepada orang lain. Insya Allah 3 tahun lulusnya akan dia capai. Ya. Kemudian terbiasa memperbaiki kepribadiannya, personalitinya, baik secara perilaku maupun karakter. Ya, kalau seseorang itu dia kelas kita, kalau saya punya kelas MSDM. Jadi kalau kelas MSDM, kalau saya berikan tugas misalnya saya tanya, kelompok orang yang bercita-cita menjadi seorang personalia di perusahaannya nanti. Artinya dia akan terlibat secara personal dalam urusan rekrutmen, dalam urusan perencanaan kerja, dalam penggajian dan sebagainya. Makanya personality change yang kita bangkitkan ke dia adalah kita meminta dia misalnya menonton sebuah video link YouTube yang tentang proses bagaimana perencanaan kerja mulai dari perencanaan kerja sampai ke path career seseorang. Nah, dari situ kita minta bahas. Yang dibahas itu adalah bukan hanya sekedar apa yang dilakukan, tetapi kita tanya bagaimana menurut kamu cara orang itu bersikap, bagaimana menurut kamu cara dia menyapa atasannya, memotivasi bawahannya. Nah, itu cara memperbaiki personal defense. Nah, kalau Bapak dan Ibu juga punya, kebetulan kalau saya punya buku penuntun yang saya buat bernama Pumping Talent. Jadi saya biasa ke mahasiswa, ayo tes dulu. Saya tahu dia punya secara personality, karakternya, perilaku karakternya apa. Nah, kemudian itu menjadi pegangan saya dalam satu semester saya mengajar mahasiswa terkait. Ya, kemudian kemampuan dia mengontrol diri, ya, mengontrol emosi ketika berdiskusi, ini juga penting. Bukan sekedar apa yang dia katakan, tapi cara dia mengatakan itu sudah membangun perilaku sukses belum. Dia mengatakannya tenang, tetapi menyakiti orang, menyakiti temannya di samping, melecehkan temannya. Nah, itu tidak bagus. Dan itu ya juga bagian harus kita perhatikan sebagai seorang dosen yang berfungsi sebagai coach tadi dalam aktivitas. Apakah kemudian kita menegur? Bukan, kan tadi sudah ajarkan konsep filosofi coachnya, ya. Tapi kita lebih banyak bertanya dan mendengar, yang kemudian kita provokasi pikirannya ini sampai kemudian dia terjadi perubahan. Nah, itu bagaimana caranya? Setiap orang punya cara kalau kita sudah menjalani. Yang penting tidak kemudian kamu nggak boleh bersikap begitu sama teman kamu, ya. Itu sudah kita permalukan lagi dia di dalam kelas. Nah, dalam satu kesempatan kita bertemu, kita dengarkan, atau saya biasanya kalau yang masih begini, saya minta ke prodi misalnya, dia menjadi anak bimbing saya saja nanti. Nah, dengan sendirinya kan kemudian terjadi pendekatan secara personal, ya. Sinergi kolaborasi, ya. Saya juga terbiasa tuh satu semester mereka membuat kegiatan. Jadi mereka buat kegiatan sendiri, merancang sendiri, mengundang orang-orang yang sendiri. Kalau mereka tidak punya, saya kasih linknya. Ya, kemudian ini kan terbangun tuh sinergi kolaborasi. Kamu ingin kerja di mana nanti? Kerja di perusahaan ini, Pak. Ayo, ini suratnya datang ke perusahaan itu, undang manajer HRD-nya datang ke kampus kita. Itu kan sebuah cara yang membuat networking ini terbangun.
Ya, kalau teman-teman kita atau mahasiswa bisa berorganisasi, saya kira sudah tidak masalah dalam hal ini. Dan kemauan untuk continuous improvement, bahwa tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, terus belajar sampai kemudian menemukan itu. Ya, kalau banyak teman-teman saya sesama dosen pas COVID-19 ini terhenti semua aktivitas belajar, misalnya mengatakan tidak bisa diskusi kelompok, tidak bisa lagi mengadakan presentasi antar penugasan diberikan kepada mahasiswa. Saya bilang tidak, tetap dong terjadi yang namanya diskusi kelompok. Jadi mereka berdiskusi kelompok secara online. Banyak yang mengeluh nggak bisa menggunakan. Saya bilang berarti pelajaran pertama saya kasih waktu 3 hari belajar dulu bagaimana cara memfungsikan media online. Sehingga mereka berdiskusi dari rumah ke rumah, tapi kemudian dibikin video. Begitu saya minta presentasi via Zoom seperti ini, itu sudah seperti diskusi, sudah seperti bertemu dalam kelas, kan bisa terus berlangsung. Dan ini bagian dari continuous improvement yang harus kita lakukan. Kita mengimprove diri kita sebagai dosen dan mahasiswa juga melakukan sama. Next. Waktunya, Pak. Oh, sudah ini ya waktunya ya. Oke, saya pilih yang penting saja. Ini saya kira jadi kalau disimpulkan yang jelaskan di atas bahwa ya dalam coaching transformasional ini dan pendekatan pumping HR ada tiga prinsip yang harus kita tanamkan, yang harus dikuasai oleh seorang coach. Kemudian ada 17 kompetensi seorang coach yang harus dimiliki dan ada 9 step. Nah, kita lihat 9 step next. Ya, next. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini 17 kompetensi itu ya, nanti ini bisa didekan dari handout yang diberikan panitia. Saya kira ini bisa dibaca. 17 kompetensi itu berbasis kepada model yang terlihat. Next. Nah, 9 step itu adalah ini ya. Saya kira ada pra-coaching. Jadi kalau di kampus ya dengan mahasiswa itu kita kan memang ada masa itu ya, masa di mana tidak langsung melakukan proses belajar mengajar, perkenalan dan sebagainya. Dan kalau dalam teknik pumping ini, pra-coaching ini kita biasa melakukan self assessment ya, memahami personality si coach itu. Si coach itu personalitinya berada pada tipe apa, sehingga nanti itu yang menjadi pegangan seorang. Kalau misalnya ada seorang coach tadi pertanyaan, dia tidak bisa menjawab dari sebuah pertanyaan yang kita lakukan. Ini mestinya juga dipengaruhi oleh tipe personality orang tersebut, ya. Yang kemudian berarti pendekatan kita harus berbasis kepada cara kita bertanya tadi kan, konsep bertanya mendengar itu yang tepat adalah tidak semua satu pertanyaan tepat pada semua orang yang mendengar. Ada orang yang cara kita bertanya dilecehkan, cara bertanya begini tidak gentle banget sih gitu. Nah, itu sangat tergantung dari personality coach tersebut. Ya, kalau kita di kampus yang mahasiswa itu ya ini. Nah, personal approach saya kira ini juga penting. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan sekarang WA duluan mahasiswa, bertanya apa kabar hari ini ya. Itu bagian penting untuk membangun belief atau trust dia kepada kita. Kemudian ada agreement tadi itu. Kita ada kalau dalam proses coaching yang formal ya pasti ada agreement yang bahwa ini adalah kita sedang berlangsung proses coaching, ini hanya berlangsung di tempat ini, kita saling menjaga rahasia, apa yang ada ruangan tidak akan muncul di luar, ya kan? Kemudian mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena ini untuk membantu Anda menjadi lebih baik di masa depan, mencapai target-target Anda. Agreement itu kan tetap dilakukan, sehingga punya kesadaran yang sama dengan proses yang dilakukan. Ya. Nah, kekuatan coaching itu ya pada efektif ya, pada kemampuan kita bertanya secara efektif. Ya, kalau saya dulu saya S1-nya kan ilmu penyuluhan komunikasi pertanian nih. Saya diajarkan oleh profesor saya
Prof. Aida Fitayala bahwa kekuatan seorang penyuluh, kekuatan seorang trainer, seorang penyuluh itu ada pada komunikasinya. Saya kira juga sama. Kekuatan seorang coach itu ada pada kemampuan dia berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang meskipun dilihat oleh orang di luar dari coach adalah tidak ada apa-apanya, tapi sangat efektif bagi coach itu. Kalau dari rumusnya source sama dengan receiver sama dengan nilainya 1. Jadi yang dipahami seorang sumber berita dengan si penerima berita itu nilainya sama. Dan kemudian assertive coaching. Nah, saya memasukkan assertive coaching ini adalah hal yang penting. Assertive coaching itu tadi kemampuan kita untuk menyelami, kita tidak agresif, kita tidak defensif, tapi kita juga mampu menyelesaikan secara asertif yang saling menguntungkan. Ya, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Kak Muklis, ilmu yang luar biasa. Terima kasih pada Pak Warsito dari P2SDM yang sudah memberikan fasilitas ini. Kak Andi, luar biasa. Terima kasih banyak. Baik, ada beberapa pertanyaan, Pak Amir. Ya, mangga Pak Amir. Nah, saya buka dulu. Oke, menarik sekali Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Kak Muklis dan Kak Amir ini. Model-model pumping ini juga applied sekali. Barangkali dari sekian pertanyaan saya juga mau izin address satu, Pak. Bagaimana caranya melakukan coaching di saat pandemi seperti ini, di mana tatap muka agak susah begitu ya. Nah, saya mau share saja. Ramadan kemarin itu dapat tugas dari sebuah lembaga namanya Rumah Kepemimpinan untuk menemani coaching, Pak. Kira-kira ada 15-an, 10 sampai 15 orang. Itu semester 6 dan semester 8. Jadi sebagian semester 6, sebagian semester 8. Dan saya pun juga selama ini coaching itu dengan tatap muka langsung. Karena memang ada kelebihan-kelebihan, misalkan ada interaksi, membangun trust itu lebih mudah ketika tatap muka. Dan surprisingly, Ramadan kemarin terlaksana dengan full dengan HP. Dan itu tidak dengan video call, tapi dengan voice call, Pak. Jadi hanya suara, coaching lewat suara. Feedback yang saya terima dari peserta oke ya. Jadi artinya kehadiran fisik ini sangat penting, memang tak tergantikan. Namun perannya juga dapat disubstitusi dengan metode coaching yang lain. Jadi tidak terjebak pada metode, namun dengan esensi coaching yang hadir apa adanya tadi. Baik, pertanyaan untuk Pak Amir, saya pilihkan juga 3. Silakan Pak Amir. Ya, yang dari ini ya, dari Kak Sari Anggarawati ya. Ya. Ya, kalau menemukan orang yang tidak konsisten, kadang bisa baik, kadang frontal. Itu yang bermasalah di orbit yang mana, hati, otak, atau indera. Ya, jadi Kak Sari Anggarawati untuk memahami orang itu frontal itu bersumber dari hatinya atau bersumber dari kebudayaan atau budaya dia atau sesuatu yang sebenarnya secara panca indera, secara mulut dia keras, tapi sebenarnya dalam hatinya bisa sangat lembut ya. Sampai ada istilah antara yang dikatakan itu dengan yang ada di hatinya sebenarnya tidak memiliki kaitan. Nah, jadi kita memang harus bisa melihat dulu tidak konsisten ini problem personality ya atau problem belief, keyakinan. Dilihat dari mana? Kita bisa melihat dari keseharian dia. Orang ini adalah orang yang sebenarnya kalau dia kita selalu menemukan orangnya tidak ada kejujuran dalam aktivitasnya, maka tidak konsisten dia itu masih menjadi problem hati. Tapi kalau dalam keseharian unsur-unsur disiplin, kejujuran, kemudian istiqomah ya, apa yang diucapkan dia. Nah, tapi
di satu hari misalnya dia berjanji dengan kita, tiba-tiba dia tidak konsisten. Nah, ini bisa saja masalahnya ada pada pemahaman dia secara nilai-nilai profesional, artinya di otak itu tidak sampai. Ya. Dan bisa juga orang yang karena personalitinya itu adalah orang yang selalu menampakkan dirinya menyenangkan orang lain, dia secara panca indera gampang sekali berjanji. Dia berpikir bahwa orang setelah berjanji sama dengan dia, saya itu melupakan. Sehingga timbullah buat kita yang tadi melankolis misalnya, menghadapi orang yang sanguinis yang tiba-tiba sedikit berjanji, oh kita besok ketemu ya nih, besok kita datang, dia nggak datang. Buat dia tadi itu hanya ekspresi saja, ekspresi untuk membuat suasana meriah gitu ya, suasana tertawa. Tapi buat kita yang melankolis tadi menjadi sesuatu yang penting. Nah, itu bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan dengan orang tersebut. Ya kalau memang dia problemnya hati, jangan bangun hubungan baik dengan orang ini sebelum dia benar. Tapi kalau dia hanya problemnya hanya di kompetensi misalnya, di profesionalisme dia, ada kemudian atau hanya kayak sanguis tadi, itu bisa didekat. Kita bisa jelaskan kepada dia dan insyaallah dia juga akan melakukan perubahan. Tapi kalau dia mahasiswa kita, nah ini lain lagi. Kalau dia mahasiswa kita, berarti kita harus menyelesaikan masalah mahasiswa ini tidak pada kompetensi, tapi pada beliefnya, pada hatinya, ya, pada belief. Bagaimana cara membangun belief orang-orang ini? Maka pendekatan terbaik membangun belief seseorang itu adalah, kalau dalam bahasanya energi positif, itu ada seorang yang menulis buku kata-kata ajaib ya, saya lupa namanya, Evelyn ya. Dia mengatakan ada 10 kata universal yang sangat luar biasa. Seringlah kalau berhadapan orang ini gunakan kata kasih sayang, kata cinta, kata ibu, kata apa namanya, sukses, kata Allah, itu yang menyebabkan terjadi perubahan. Kalau kita sudah yakin dia memang misalnya akidahnya sama dengan kita Islam, ya sudah, tidak ada jalan lain. Bahwa pendekatan hati itu ya pendekatan istighfar, pendekatan mengucapkan banyak apa namanya, banyak istighfar, banyak berpikir dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kemudian ini menjadi ada sebongkah daging antara rongga dada, di mana dia baik maka baiknya orang itu, dia buruk maka buruk orang itu. Ketahui ya, sebongkah daging itu adalah hati. Dan kata Al-Ghazali, hati ini seperti cermin. Dia yang menghubungkan dengan cahaya mahfuz Allah. Kalau cerminnya rusak, hitam, dia tidak terhubungkan. Karena yang membolak-balikkan hati ini kan adanya pada kekuatan ilahi, kekuatan Allah, yaitu kalau kecerdasan ya kecerdasan spiritual tadi. Gitu Mas Andi. Ada lagi? Baik, ini waktunya sudah lewat 15 menit, Pak Kang Amir. Oh ya. Ini Ya, luar ya. biasa. Sesi Ya. hari ini Saya kira solusinya seperti yang dikatakan Kak 200-an tadi sampai ya. akhir. Silakan nanti yang bisa via WA atau lewat P2SDM, atau kita bisa bertemu lagi dalam forum-forum yang lain lah insya Allah. Ya. Saya banyak juga di forum-forum dosen ya, mudah-mudahan ya bisa ketemu satu hari. Oke, sebagai closing kita ingin mengundang Kak Amir dan Kak Mukhlis untuk menyampaikan closing statement ya, 1 menit mungkin. Kak Amir dulu mungkin, silakan Kak Amir. Kak Mukhlis, ini senior harus duluan. Kak Tengku aja, Kak Tengku dulu. Oh, saya dulu ya. Izin ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan itu menjadi unsur yang penting pencapaian 3 hal ya, kognitif, afektif, motorik ya. Itu
unsur yang paling penting yang tidak bisa dihapuskan oleh konsep merdeka belajar atau apapun. Karena sekarang misalnya saya bilang orang sukses dengan 10 kriteria tadi, ya, dia tidak mendapatkan kriteria itu kalau 3 hal ini tidak dia dapatkan di bangku kuliah. Itu pasti. Tapi pengetahuan yang tidak mampu diterapkan di dunia profesional itu yang kemudian tidak terukur secara ilmiah. Orang akan menghasilkan nilai-nilai soft skill-nya yang paling penting. Jadi kita sebagai dosen tetap mengajarkan 3 hal ini. Tapi pendekatan kita untuk membuat pemberdayaan siswa-siswa kita ini, kita lakukan perubahan dengan model coaching. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Kang Amir. Inspirasi 1 menit yang closing yang powerful, inspiratif. Kak Muklis apakah masih? Sepertinya sholat beliau, Pak. Oh, boleh izin. Baik. Baik Bapak Ibu, bila demikian kita sebelum akhiri kita foto bersama dulu boleh ya? Boleh, Silakan boleh. videonya. Dan nanti bagi yang menghendaki sertifikat, mohon dikontak Pak Citos dan tim P2SDM, serta kalau materi dan kontak pembicara akan di-share di grup. Baik Bapak Ibu, ini kita nanti ada senyum selama 8 kali, karena pesertanya banyak, luar biasa. Ada 8 kali nih ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik. Berikutnya kita foto lagi 1, 2, 3. Iya. Berikutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 8 gaya tidak mudah caranya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau bapak-bapak tuh 3 gaya sudah habis. 1, 2, 3. 2 lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, tak terasa kebersamaan kita sudah 2 jam. Dan terima kasih atensinya luar biasa. 200 lebih peserta bertahan sampai akhir, antusiasmenya, pertanyaannya juga luar biasa. Banyak sekali meskipun baru 4 yang sempat terjawab. Semoga berkenan pembicara untuk meresponnya. Kemudian peserta juga luar biasa nih, tim P2SDM. Ada yang dari Maros, se-Indonesia Raya pokoknya. Menunjuk 15 tahun Ya. semakin dewasa untuk ini Pak, menanjak. Amin. Baik. Oke, demikian dari saya moderator, saya kembalikan kepada tim P2SDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi ya, dan narasumber kita Kak Muhlis dan Kak Tengku kalau saya manggilnya. Baik, jadi ucapan terima kasih atas doanya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan P2SDM menjadi wasilah, menjadi saluran berkat, menjadi perantara untuk membangun SDM Indonesia yang adaptif, yang produktif, dan integritas. Dan sebelum ditutup, kami akan memberikan penghargaan kepada narasumber. Saya persilakan Mas Ajat. Baik, ini kepada Pak Dr. Ahmad Maulid Yusuf sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima kasih atas sharingnya. Yang kedua, sertifikat untuk Dr. Amir Tengku Ramli. Kak Tengku ya, terima kasih sudah sharing, dan mudah-mudahan ini
menjadi manfaat buat kita semua. Dan yang terakhir untuk moderator Kak Andi, ya alhamdulillah. Jadi terima kasih Kak Andi, Kak Amir dan Kak Nulis yang sudah sharing yang luar biasa. Alhamdulillah peserta kita 220 tadi, dan peserta pelatihan dan sertifikasi pendamping UMKM juga ada di dalamnya sekitar 35 orang. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, dan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah beberapa tadi jawab pertanyaan dan beberapa yang ingin disampaikan nanti kami dari P2SDM akan menindaklanjuti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore semuanya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.